Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan di chapter ke-7 ini nanti kita akan belajar kelas kata yang terakhir ya, namanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, jadi kata keterangan ini di dalam kalimat itu adalah kata yang paling tidak dibutuhkan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata keterangan dan itu tidak ditanyakan gitu ya, itu teman-teman hilangkan nggak masalah. Karena di dalam kalimat kata keterangan itu merupakan kata yang paling tidak dibutuhkan. Nah, tapi ada soal di soal struktur itu yang menanyakan tentang adverb ini. Nah, kalau misalkan dia ditanyakan ya jangan dihilangkan karena dia di teman-teman ditantang untuk menaruhnya di dalam kalimat seperti itu, gitu ya. Nah, jadi langsung saja, teman-teman. Nah, kata keterangan itu adalah masuk di bab phrase yang kedua. Nah, jadi phrase itu sebenarnya untuk kelas kata itu cuma dua ya, teman-teman, yaitu kata sifat sama kata keterangan. Kata sifat kemarin kita sudah pelajari, tempatnya ada dua ya, yaitu di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi beberapa jenisnya itu bisa diikuti kata sifat. Contohnya to be, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata sifat itu juga bisa nempel dengan benda yang dijelaskan. Nah, umumnya tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Nah, kalau nanti teman-teman menemukan ada kasus phrase juga, tapi tempatnya itu selain tempatnya kata sifat, berarti itu tempatnya kata keterangan. Gitu ya, karena phrasing itu cuman dua kasus atau dua bab ya, yaitu adjektif sama adverb, seperti itu. Nah, tapi untuk lebih detailnya, mari kita pelajari karena adverb sendiri jenisnya banyak banget, teman-teman. Nah, kata keterangan atau adverb, bentuknya atau wujudnya gitu ya, teman-teman, itu ada dua. Jadi ada yang bentuknya itu murni. Kalau kita cek di kamus, itu memang kelas katanya adalah adverb. Gitu ya. Tapi ada juga kata keterangan itu yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Nah, preposisi itu setelahnya wajib ada objeknya, teman-teman. Entah dibuat dari kata benda atau kata ganti. Nah, nanti preposisi diikuti noun atau preposisi diikuti pronoun itu akan berubah jadi satu menjadi keterangan. Gitu ya. Atau kalau secara teori, semua preposisi itu setelahnya wajib ada kata benda atau kata ganti. Oke? Kecuali satu, teman-teman, yaitu preposisi to. Ini pengecualian ya. Preposisi to itu pengecualian. Jadi preposisi to itu boleh diikuti verb satu. Sedangkan untuk preposisi yang lain itu wajib diikuti kata benda. Jadi kalau misalkan mau diikuti verb, verbnya harus dibuat menjadi kata benda. Namanya gerund. Bentuknya adalah verb ing. Diingat-ingat, preposisi kalau setelahnya mau diikuti kata kerja secara umum itu harus verb ing kecuali to. Nah, kalau to itu bisa diikuti verb satu. Gitu ya. Nah, tapi apapun itu adalah keterangan. Jadi, apapun preposisinya, setelahnya nanti akan diubah menjadi keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh untuk keterangan misalnya kita punya adverb of place, keterangan tempat, teman-teman. Gitu ya. Contohnya yang murni itu adalah here, artinya di sini. There, artinya di sana. Upward artinya ke atas, downward ke bawah, outside di luar, inside di dalam, somewhere di suatu tempat, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk keterangan tempat yang dibuat dari preposisi, contohnya adalah at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di sebuah ruangan atau di dalam sebuah ruangan. Near the lake, di dekat danau itu. Over the hill, di atas bukit itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Misalnya, beside you, di sebelahmu. Nah, itu juga keterangan tempat. Gitu ya. Nah, selain keterangan tempat, ada lagi yaitu keterangan waktu. Contohnya yang murni itu adalah yesterday. Artinya kemarin. Tomorrow, besok. Now, sekarang, already, sudah, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk keterangan waktu yang dibuat dari preposition plus noun, contohnya adalah at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke?
Nah, berikutnya contohnya ada adverb of manner atau keterangan cara. Nah, keterangan cara ini umumnya menjelaskan kata kerja ya, entah itu kata kerja yang predikat ataupun kata kerja yang bukan predikat. Nah, keterangan cara ini biasanya dibuat dari kata sifat yang diberi akhiran ly. Gitu ya. Jadi kalau ada kata sifat kok ditambahi akhiran ly itu menjadi kata keterangan. Namanya adverb of manner ini, teman-teman. Contohnya adalah warmly, dengan ramah atau dengan hangat, gitu ya. Beautifully, dengan elok. Swiftly, dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk contoh keterangan cara yang dibuat dari preposition plus noun, misalnya on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, berikutnya ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan. Nah, beberapa buku juga nyebutnya adverb of certainty. Keterangan kepastian gitu, teman-teman. Sama ya, cuman beda nama aja. Jadi nama itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting teman-teman paham menggunakannya. Gitu ya. Nah, jadi contoh bentuk adverb of probability atau adverb of certainty itu yang pertama ada yang murni ya, teman-teman. Likely itu artinya mungkin. Definitely, pasti. Unlikely, tidak mungkin. Dan masih banyak lagi. Sedangkan yang dibuat dari preposition plus noun contohnya adalah in a likelihood. Mungkin. Without a doubt. Pasti. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, kalau yang murni itu cuma satu, yaitu not, artinya tidak atau bukan gitu ya, teman-teman. Sedangkan yang dibuat dari preposition plus noun itu adalah by no means. Itu juga artinya tidak. Seperti itu. Oke, berikutnya ada adverb of degree atau intensity, yaitu keterangan tingkatan atau intensitas. Nah, biasanya dia menjelaskan selain kata benda. Jadi biasanya menjelaskan kata kerja, biasanya menjelaskan kata sifat, biasanya menjelaskan kata keterangan yang lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, bentuk murninya contohnya ada kata very, artinya sangat. Sama kayak really, sama kayak so yang artinya sangat ya. Cuman ada sedikit perbedaan penggunaan, teman-teman. Yaitu adalah very ini, maaf, yaitu adalah, itu pemborosan, teman. Yaitu very itu tidak bisa kita pakai menjelaskan kata kerja. Contohnya saya sangat mencintaimu, itu kita nggak bisa bilang I very love you. Ya, kita bilangnya I really love you. Seperti itu. Oke. Sedangkan kalau very itu biasanya dipakai hanya untuk kata sifat atau kata keterangan. Contohnya very beautiful. You look very beautiful. Itu very menjelaskan beautiful, kata sifat ya. Contohnya lagi, dia berlari dengan sangat cepat. He runs very quickly. Seperti itu. He runs very quickly maksud saya gitu ya. Jadi dia berlari dengan sangat cepat. Nah, berikutnya ada fairly, artinya agak. More artinya lebih. Nah, ini yang komparatif ya, teman-teman. Jadi sebenarnya komparatif, more-nya itu adalah kelas katanya adverb, adverb of degree. Gitu ya, misalkan lebih mahal, more expensive. Nah, itu more menjelaskan kata expensive. Nah, sama kayak the most, artinya paling atau istilahnya superlatif, teman-teman. Itu juga adverb of degree ya, menjelaskan kata sifat biasanya. Walaupun dia juga bisa menjelaskan kata keterangan juga, gitu ya. Jadi the most, misalkan the most apa lagi? The most expensive, yang paling mahal. The most beautiful, yang paling cantik, gitu ya. Nah, tapi kalau satu suku kata kita pakainya est. Contohnya smart. Smart itu kita bilangnya yang paling pintar atau yang paling cerdas itu the smartest. Seperti itu. Tapi kalau kita pakainya intelligent, itu pakainya yang the most. Jadi the most intelligent. Seperti itu. Berikutnya ada enough, artinya cukup. Dan masih banyak lagi. Contohnya to yang O-nya 2, teman-teman. Itu masuk dalam sini juga ya. Artinya terlalu. TOO. Itu artinya terlalu. Itu masuk ke dalam adverb of degree. Nah, sedangkan untuk adverb of degree yang dibuat dari preposisi plus noun, misalnya ada to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak. Dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya kita punya adverb of frequency. Jadi keterangan frekuensi, seberapa sering dilakukan. Atau seberapa sering mengalami
kejadian tersebut, misalnya gitu teman-teman. Nah, untuk contoh adverb of frequency yang pertama adalah never, tidak pernah. Rarely sama kayak seldom ya, jarang. Sama kayak barely, scarcely. Ya, teman-teman itu sama. Kemudian ada sometimes artinya kadang-kadang, usually biasanya, always selalu, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya yang berbentuk preposition plus noun untuk adverb of frequency, kita punya on a regular basis, artinya biasanya. From time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi hanyalah beberapa dari kata keterangan ya. Contohnya, jadi saya pengen menunjukkan teman-teman, kata keterangan itu semua jenisnya bisa dibuat dari kelas kata-kata keterangan asli ya. Tapi ada juga yang dibuat dari kelas kata namanya preposisi. Preposisi itu nanti harus diikuti kata benda atau kata ganti setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Dan bentuk keterangan yang dibuat dari preposition plus noun secara umum penempatannya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari kelas kata apa aja yang bisa dijelaskan oleh kata keterangan dan penempatannya, teman-teman. Jadi keterangan ini fungsinya di dalam kalimat adalah menambahkan detail atau informasi-informasi tambahan. Nah, kepada siapa? Kepada hampir semua kelas kata atau hampir semua bagian kalimat, teman-teman. Jadi keterangan itu bisa menjelaskan predikat, bisa menjelaskan selain predikat. Nah, predikat kan kemarin di hari pertama kita belajar dibuatnya dari kata kerja ya, teman-teman. Nah, jadi untuk penempatannya kita harus perhatikan dulu bentuk kata kerjanya yang dijadikan predikat itu apa. Karena ada tiga jenis kata kerja di dalam predikat, teman-teman. Nah, yang pertama adalah linking verb, ketika kalimatnya nominal atau ketika tidak ada kata kerja yang ingin disampaikan di informasinya. Contohnya saya baik-baik saja. Nah, itu yang saya maksud tidak ada kata kerja yang di informasinya. Jadi dimasukkan kata kerja yang buat syarat saja. Biasanya dari keluarga to be, teman-teman. Gitu ya, contohnya is, am, are, atau was, were. Nah, nanti kalau predikatnya berupa to be saja, ya, keterangan itu diletakkan di setelahnya to be, teman-teman. Gitu ya. Jadi subjek, to be, baru keterangan. Contohnya adalah I am here. Saya di sini. Nah, itu am dulu, baru here. Gitu ya. Nah, tapi kalau kata kerjanya itu berupa kata kerja tunggal, maksudnya kata kerja tunggal itu kata kerja di predikat yang tidak menggunakan auxiliary, teman-teman. Ya, yaitu verb satu, verb 2, atau verb SIS. Nah, kalau predikatnya verb satu, verb 2, atau verb SIS, itu bisa dipisah dengan subjek, teman-teman. Artinya, keterangan itu boleh diletakkan di sebelumnya predikat ataupun di setelahnya predikat, tergantung jenis keterangan yang menjelaskan. Gitu ya. Nah, contohnya adalah I always come on time. Nah, di situ subjeknya I, predikatnya come. Kalau teman-teman lihat di sebelumnya come itu ada kata always. Itu adalah keterangan frekuensi, teman-teman. Adverb of frequency. Nah, setelahnya ada preposisi diikuti kata benda yaitu on time. Itu juga keterangan. Gitu ya, keterangan cara seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kata kerjanya berupa auxiliary verb yang terpisah ya, teman-teman. Contohnya adalah would consider atau misalnya adalah had been invented. Nah, nanti keterangan itu tidak boleh diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Ya, jadi jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Teman-teman boleh letakkan setelah auxiliary pertama nggak apa-apa. Setelah auxiliary kedua nggak apa-apa. Setelah kata kerjanya pun tidak apa-apa. Tapi kalau ada objek, teman-teman dahulukan objeknya. Gitu ya. Jadi objek dulu baru kata keterangannya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya, the world is slowly changing. Nah, itu predikatnya adalah is changing. Di setelahnya is diikuti slowly. Nah, slowly ini nggak boleh diletakkan di sebelumnya is, teman-teman. Gitu ya. Kalau diletakkan di setelahnya changing malah nggak apa-apa. Jadi kita juga bisa bilang the world is changing slowly. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah penempatan kata keterangan ketika menjelaskan kata kerja di predikat. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary, teman-teman. Auxiliary itu apa?
Jadi auxiliary itu sebenarnya dia juga kata kerja ya, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri di predikat di kalimat utuh. Oke, jadi dia hanya menjelaskan kata kerja yang lain, alias setelahnya auxiliary harus ada kata kerjanya. Oke, makanya dinamakan kata kerja bantu. Nah, untuk auxiliary atau kata kerja bantu ini ada 4 jenis atau 4 kategori, yaitu yang pertama kita punya do, keluarganya adalah do, does, atau did. Teman-teman masih ingat kalau ada do, does, did, verbnya harus verb keberapa, teman-teman? Atau kata kerjanya harus bentuk verb keberapa? Boleh lihat catatan Satu. nggak apa-apa? Satu. Verb Bab satu. satu. That's right, Miss. Betul. Jadi kalau ada do, does, did harus kembali ke verb satu. Contohnya, I do not know. Nggak boleh kita bilang I do not knowing atau I do not known. Nggak boleh ya. Jadi I do not know atau I don't know. Kalau disingkat. Nah, misalkan dia tidak tahu. She doesn't know. Nggak boleh kita bilang she doesn't knows misalnya. She doesn't knowing, nggak bisa. Didengar pun nggak enak kan teman-teman. Jadi memang bukan itu aturannya seperti itu. Gitu ya. Bukan bukan saya yang melakukannya. I did not do it. Nah, jadi kembali ke do. I did not do it. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ada do, does, did, maka verb setelahnya wajib verb satu. Nah, kemudian keluarga auxiliary yang kedua itu kita punya dari keluarganya to be, yaitu is, am, are, atau was, were, ataupun be, been, dan juga being. Nah, teman-teman masih ingat, to be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Kata kerja apa aja, teman-teman? Jangan takut salah, seingat teman-teman, atau boleh buka bukunya juga nggak apa-apa, karena semakin teman-teman sering buka buku, semakin lebih ingat. Seperti itu. Yep, that's right. Verb ing and verb free. Nah, nanti kalau verb ing caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris. Contohnya saya sedang belajar. I am studying. Saya sedang nonton TV. I am watching television. Saya sedang makan. I am eating. Gitu ya. Nah, to be juga boleh diikuti verb 3 nanti jadi pasif, teman-teman. Materi kita hari ketiga ya. Contohnya mobil saya terjual kemarin. Nah, my car was sold yesterday. Boleh teman-teman pakai sold out, boleh kalau mobilnya banyak gitu ya. My cars were sold out yesterday, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan to be diikuti verb 3 nanti artinya jadi pasif. Oke. Kucingku misalkan kucingku dibawa sama si A misalkan. My cat is brought by A gitu ya, by si A gitu, teman-teman. Atau by misalkan nama Bagus misalkan, by Bagus misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian auxiliary yang ketiga itu adalah have. Have di sini bukan artinya memiliki ya, teman-teman. Artinya have di sini adalah sudah atau telah. Oke. Nah, have keluarganya ada 3 ya, have, has, atau have. Nah, teman-teman masih ingat have, has, had itu verb setelahnya wajib verb keberapa? Yap, that's right. Verb 3 ya. Dan itu nanti aktif teman-teman. Bukan pasif ya, tapi aktif. Karena rumus pasif cuma satu kalau di predikat. To be verb 3. Kalau di bukan selain, maksudnya kalau bukan predikat ya verb 3 berdiri sendiri tidak pakai auxiliary. Gitu ya. Kalau ada have diikuti verb 3 itu aktif. Contohnya saya sudah makan. I have eaten. Sudahkah kamu mandi? Have you taken a bath? Atau have you taken a shower? Gitu ya. Have you cleaned up yourself? Seperti itu. Misalnya, teman-teman. Kemudian, sudahkah kamu belajar? Have you studied? Seperti itu. Nanti jawabannya yes, I have. Atau kalau belum ya, no, I haven't. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada keluarganya modal. Modal ini paling banyak ya, teman-teman. Dan artinya masing-masing itu nanti beda-beda. Ada will artinya akan, shall juga bisa artinya akan, bisa harus gitu ya. Can artinya dapat, boleh, mungkin, bisa, mampu, banyak can ini teman-teman. Must artinya pasti, harus, may artinya mungkin, boleh, might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya dapat tapi lampau, would artinya akan tapi tidak dilakukan. Nah, teman-teman masih ingat modal gandengannya verb keberapa? Ya, betul, verb satu, teman-teman. Gitu ya.
Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman tidak menemukan ada verb SIS dan juga verb 2 di setelah auxiliary. Kenapa? Karena verb SIS sama verb 2 hanya bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Jangan ditambahkan auxiliary. Kalau ditambahkan adverb boleh, teman-teman. Gitu ya. Misalkan saya tidak pernah mencuri. Misalkan I never stole. I never stole someone's stuff, misalkan barangnya orang lain gitu. Saya tidak pernah melukai orang lain. I never hurt someone else atau I never hurt others. Misalkan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi hurt di situ verb 2. Oke. Nah, verb 2 jangan ditambahkan auxiliary sama kayak verb SIS. Jangan dikasih auxiliary karena nanti jadi double predikat seperti itu. Nah, itu tadi sekilas tentang auxiliary dan gandengannya ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut, balik lagi ke adverb lagi. Tadi adverb menjelaskan predikat ya, sekarang adverb menjelaskan yang selain predikat. Nah, jadi selain menjelaskan kata kerja di predikat, kata keterangan atau adverb itu juga bisa kita sempil-sempilin di yang lain, teman-teman, selain predikat. Gitu ya. Nah, dia bisa menjelaskan kata sifat atau adjektif. Kemarin kita sudah belajar adjektif ya, teman-teman, yang mana adjektif itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Dan kalau dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, tempatnya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Jadi kata sifatnya itu di sebelum kata benda. Dan kata sifat kemarin ada sebanyak ini ya, teman-teman. Ada 3 jenis, tapi anak-anaknya ini banyak banget seperti itu. Dan ini sudah saya urutkan seperti itu. Nah, nanti kata sifat yang sepanjang ini itu bisa kita sempilin menggunakan kata keterangan, teman-teman. Ada jenis kata keterangan yang bisa jatuh setelahnya determiner, yaitu yang pertama ada adverb of probability atau certainty ya. Contohnya perhaps, contohnya maybe yang gandeng ya, bukan maybe yang pisah teman-teman. Karena maybe itu ada yang gandeng, maybe. Ada juga yang maybe pisah, may spasi be. Nah, kalau maybe yang gandeng, satu kata itu adalah kata keterangan. Tapi kalau may spasi be, itu adalah dua kata. Yang may-nya itu adalah modal, be-nya itu adalah kata kerja lain, teman-teman. Gitu ya, bisa auxiliary to be, bisa kata kerja linking verb. Tergantung setelahnya ada kata kerja lagi atau tidak. Gitu ya. Nah, intinya beda. Kalau maybe yang gandeng itu termasuk ke dalam adverb of probability atau certainty. Nah, setelahnya adverb of probability atau certainty, teman-teman boleh lanjutkan dengan adverb of negation, yaitu kata not. Nah, setelahnya teman-teman boleh masukkan adverb of distinguishing, contohnya kata even. Contohnya kata only, teman-teman. Nah, itu sering ditaruh not only misalnya. Gitu ya. Nah, setelahnya diikuti determiner, oke. Kemudian setelahnya determiner kan biasanya diikuti deskriptif, teman-teman, atau epithet gitu ya. Nah, sebelumnya deskriptif atau epithet itu boleh kita masukkan keterangan lagi, yaitu adverb of degree. Contohnya kata most, contohnya kata more, contohnya very, dan lain-lain. Nah, setelah adverb of degree, boleh kita lanjutkan masukkan adverb lagi, yaitu adverb of frequency. Contohnya adalah commonly, contohnya frequently, dan masih banyak lagi. Nah, setelahnya nanti deskriptif, noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Nah, kenapa alasan saya hari pertama menyarankan teman-teman mencari dulu predikatnya? Karena kata benda di subjek, teman-teman, itu bisa diperpanjang oleh kata sifat yang sepanjang ini. Dan kata sifat yang sepanjang ini, itu kadang pun disempilin sama kata keterangan. Gitu ya, jadi panjang banget kadang subjek itu. Oke, sedangkan predikat itu sepanjang-panjangnya tidak bisa melebihi panjangnya subjek. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sama tidak perlu dihafal, nanti saran saya teman-teman catat di buku catatan teman-teman. Oke, sambil latihan, sambil buka, sambil latihan, sambil buka akan hafal sendiri. Oke lanjut. Nah, keterangan itu bisa juga menjelaskan kata benda, tapi cuma sedikit teman-teman. Kata keterangan yang bisa menjelaskan kata benda. Yaitu misalnya kata keterangan tempat gitu ya, kata keterangan waktu, kata keterangan purpose, yaitu to verb 1 itu. Gitu ya, dan biasanya nanti letaknya adalah di setelah kata bendanya. Nah, cuman ada beberapa jenis kata keterangan yang bisa jatuh sebelum kata benda, tapi syaratnya harus ada determiner. Jadi adverb, determiner, kata benda. Secara umum gitu ya, teman-teman. Secara umum atau basically gitu ya. Jadi adverb, determiner dulu, baru kata benda, baru adverb lagi. Contohnya adalah
not a good reason to live. Nah, di situ kata benda intinya adalah kata reason, teman-teman. Di sebelum determiner a itu ada not, ya kan? Kemudian setelahnya reason itu ada to live, to verb 1. To itu preposisi juga. Cuman bedanya dia boleh diikuti verb 1, teman-teman. Namanya to infinitive, gitu ya. Nah, tapi dia juga keterangan, oke? Dan dia diletakkan di setelah kata yang dijelaskan, seperti itu. Nah, selain kata benda, kata keterangan itu juga bisa menjelaskan kata keterangan yang lain, teman-teman. Oke? Contohnya adalah not here, bukan di sini. Nah, ada keterangan tempat di sini dijelaskan dengan kata not. Jadinya bukan di sini. Seperti atau tidak di sini, seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL, kurang lebih seperti ini. Seperti biasa kita cari dulu predikatnya. Oke? Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store, artinya menyimpan. Makanya ada kata storage kalau di HP, teman-teman. Itu kata bendanya. Storage tulisannya. Nah, itu adalah penyimpanan, gitu ya. Nah, store itu kata kerjanya, artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells. Nah, setelahnya itu ada predikat lagi, yaitu is understood. Subjeknya adalah the mechanism yang dipisahkan oleh conjunction by which. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, masalahnya berarti bukan di sentence, teman-teman, tapi di phrase atau frase. Kita lihat, kalau di frase titik-titik berada di mana? Ternyata titik-titik berada di dalamnya di dalamnya predikat, teman-teman. Ya. Nah, yang bisa menjelaskan predikat cuma dua. Yang pertama adalah auxiliary, yang kedua adalah kata keterangan. Gitu ya. Nah, di pilihan ganda itu tidak ada auxiliary sama sekali. Nah, berarti tugas kita mencarikan kata keterangan. Teman-teman ada yang masih ingat A, B, C, D, kata keterangan tadi yang mana, teman-teman? Atau saya kasih bocoran tadi ya, adverb of negation. Keterangan negasi tadi. Ya, betul, Mas Raya. Itu kata not. Itu adalah kata keterangan. Kalau non itu adalah kata ganti atau pronoun, teman-teman. Oke, pronoun atau kata ganti. Sedangkan no materi kita kemarin ya, itu adalah kata sifat atau adjektif yang termasuk ke dalam determiner. Lebih tepatnya determiner yang cardinal number. Jadi menunjukkan jumlah bendanya. Nah, sedangkan nor itu adalah conjunction fanboys. Conjunction fanboys harus menghubungkan dua yang setara. Kalau sebelumnya predikat, maka setelahnya harusnya predikat, bukan verb 3. Gitu ya. Jadi yang nor ini tidak bisa, teman-teman. Oke, makanya jawabannya adalah yang Charlie. Is not, itu nanti kalau disingkat jadinya isn't. Oke, nah nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Jadi mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami dengan jelas. Nah, itu ada keterangan teman-teman, disempilkan di tengah-tengahnya auxiliary verb. Nggak apa-apa, dihilangkan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi contoh pertama. Contoh kedua, sebentar, saya hapus dulu. Oke. Caranya sama, teman-teman cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada are, subjeknya amobas. Kemudian tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat ya maksud saya. Dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di setelah predikat to be yang tidak punya arti atau istilahnya linking verb. Ya, karena setelahnya nggak ada kata kerja. Nah, to be yang tidak punya arti itu berdiri sendirian, teman-teman. Otomatis titik-titik ini menjelaskan kata setelahnya. Nah, kata setelahnya itu adalah small, artinya kecil. Dia adalah kata sifat. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Nah, jadi di titik-titik di situ teman-teman diminta mencari kata keterangan. Nah, di pilihan ganda itu kata keterangan cuma satu, teman-teman. Yang keterangan aja ya. Nah, ada yang tahu A, B, C, D kira-kira yang mana, teman-teman jawabannya? Jangan takut salah, nanti saya jelaskan. Iya, betul, yang alpha. Nah, jadi to itu adalah adverb of degree atau intensity. Keluarganya very, keluarganya more, the most, dan lain-lain.
Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo salah karena fanboys itu harus menghubungkan dua yang setara. Sebelumnya predikat, setelahnya tidak ada predikat, jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah so itu memang dia adalah kata keterangan ya, tapi sudah ada kata sifatnya yang dijelaskan, yaitu far. Nah, nanti kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Gitu ya, teman-teman. Jadi Charlie salah karena ada far-nya. Kalau yang delta, as far as, jadi kalau teman-teman menemukan ada as, ketemu kata sifat atau kata keterangan, ditutup dengan as, itu nanti dia akan berubah menjadi satu kata, teman-teman. Nah, cuman kelas katanya ada dua. Dia bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Gitu ya. Nah, kalau kita anggap dia preposisi, setelahnya tidak ada kata benda atau kata ganti sebelum nabrak preposisi yang lain. Nah, jadi nggak bisa. Kalau kita anggap conjunction, setelahnya tidak ada subjek predikat. Nah, conjunction juga tidak bisa. Gitu ya. Nah, makanya jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dia dibaca, amoebas are too small to be seen without a microscope. Jadi amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata shout, itu verb 2 ya. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that. Subject her parents. Predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Tidak ada yang hilang. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik ada kata benda yaitu a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Karena nanti subjeknya akan double, pemborosan. Gitu ya. Nah, otomatis ini harus kita rubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Oke, jadi tugas kita mencarikan ABCD yang preposisi. Nah, itu ABCD yang preposisi cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu kira-kira yang mana? Ya, betul. Yang S ya, yang delta, teman-teman. Betul. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, as a child, Sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menunjukkan intelektual dan bakat seni yang sangat baik yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Alfa tidak bisa karena predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat dan kita tidak butuh predikat lagi ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu kebalik. Kalau kita mau masukkan conjunction, urutan setelahnya wajib subjek predikat. Jadi conjunction, jadi harusnya while dulu. While, subject, she, harusnya ya bukan it, karena ini ngomongin manusia, teman-teman. Jadi while she was a child, harusnya seperti itu. Atau when she was a child, seperti itu. Nah, tapi itu kebalik, jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi, jadi Charlie tidak bisa, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan contoh untuk soal yang menanyakan tentang seputar kata keterangan atau adverb dan preposition, teman-teman. Mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya? So far so good? Sepertinya seperti itu. Baik deh. Kalau gitu saya mute dulu semuanya ya, teman-teman, supaya nanti tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa fokus latihan. Dan untuk jawabannya supaya bisa nanti dikirimkan ke saya. Oke, silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, ada juga Charlie ya.
Kita cek bersama, ada juga Bravo, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, dicari kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ tidak ada predikat sama sekali. Nah, jadi tugas kita mencarikan A, B, C, D yang ada predikatnya. Gitu ya. Yang alpha, di situ ada predikat are experience. Jadi kemungkinan yang, sorry teman-teman, kemungkinan yang alpha bisa ya. Nah, tapi yang alpha ini kecoret, teman-teman. Jadi saya salah ngeklik, harusnya saya klik yang R, saya klik experience. Nah, kenapa yang alpha tidak bisa experience-nya? Karena teman-teman masih ingat, to be diikuti oleh verb 3 itu pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik itu ada kata higher humidity levels. Nah, itu adalah tingkat mohon maaf, teman-teman, ada sedikit gangguan koneksi ya. But I'm back. Mari kita lanjutkan. Sebentar saya share lagi. Mohon maaf, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, yang alfa tadi nggak bisa ya, karena predikatnya pasif, sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Pasif itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Materi kita hari ketiga ya. Nah, jadi bukan yang alfa. Kalau yang Bravo ada predikat experience. Nah, cuman di sini penempatan generally-nya yang kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena ada objeknya. Nah, kalau ada keterangannya, sedangkan predikatnya ada objek, objek dulukan. Jadi harusnya experience higher humidity levels generally. Itu boleh, gitu ya. Nah, tapi karena tempatnya tidak tepat, jadi yang Bravo nggak bisa. Kebalik gitu, teman-teman. Kalau yang Charlie, yang Charlie sama kayak yang Alpha itu pasif. To be diikuti verb 3. Itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ada kata benda, teman-teman. Nah, kata benda kan kalau di setelahnya predikat berarti dia objek gitu ya. Nah, jadi Charlie nggak bisa. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat experience. Nah, karena predikatnya verb satu saja atau verb tunggal yang nggak pakai auxiliary, keterangan itu boleh diletakkan di sebelumnya. Sama kayak misalnya always, sama kayak never, sama kayak usually. Nah, itu sama diletakkan di sini nggak apa-apa, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, coastal areas generally experience higher humidity levels. Jadi, area-area pantai umumnya mengalami tingkat-tingkat kelembaban yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada predikat are becoming. Oke. Subjeknya adalah sustainable farming practices. Oke. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat di soal. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Ada subjeknya dan juga ada predikatnya. Kalau kita lihat di setelah titik-titik, ada kata benda the world population. Ini kata bendanya tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, gitu ya. Karena nanti subjeknya double, teman-teman. Oke. Nah, otomatis itu harus kita rubah kelas katanya. Nah, yang bisa merubah kelas kata itu cuma satu kelas kata, yaitu preposisi. Nah, jadi di titik-titik tugas kita adalah mencarikan preposisi saja. Nah, A, B, C, D, preposisi cuma satu, teman-teman, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Karena kalau yang Bravo once itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu tidak merubah kelas kata-kata benda menjadi kata keterangan, teman-teman. Oke, nah kata keterangan itu hanya menambahkan detail saja atau informasi tambahan. Itu ya, jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie kenapa salah? If itu kelas katanya conjunction, teman-teman. Sedangkan conjunction itu nanti akan membuat kalimatnya itu membutuhkan dua subjek, dua predikat atau lebih.
Gitu ya. Sedangkan di soal ini subjek predikatnya cuma satu. Otomatis yang Charlie nggak bisa. Apalagi yang delta, teman-teman. Yang delta itu udah conjunction, dia fanboys. Tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan bersamaan dengan populasi dunia yang semakin tumbuh dengan cepat, praktek-praktek pertanian yang sustainable, yang berkepanjangan gitu ya, itu semakin penting, semakin menjadi penting. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Ya, ada juga jawaban bravo. Oke, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada can be used. Subjeknya adalah chlorine ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif, tidak boleh punya objek ya, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik ada kata benda. Otomatis kata benda ini harus kita rubah menjadi kata keterangan. Karena predikatnya pasif, tidak boleh punya kata benda setelahnya, teman-teman. Nggak boleh punya objek, gitu ya. Maka harus dijadikan keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi sebelumnya water ini. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang pakai preposisi cuma dua. Antara alpha atau bravo. Nah, kepencet ya teman-teman. Nah, jadi yang alpha preposisi itu bravo for. Nah, cuman yang bikin salah yang bravo adalah sanitation itu kata benda. Kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Yang boleh punya objek itu cuma kata kerja yang perlu objek atau transitif ya. Dan juga preposisi. Ya, nah sanitize di situ itu adalah kata kerja, objeknya adalah water. Sedangkan yang Charlie ada fanboys and. Fanboys itu setelah dan sebelumnya wajib setara, teman-teman. Sedangkan sebelumnya tidak ada verb ing, kok setelahnya ada verb ing. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada verb SIS itu predikat, nanti predikatnya jadi double atau pemborosan. Nah, nggak bisa ya, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, mainly important for its chemical reactivity, chlorine can be used to sanitize water. Jadi eh, sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk reaktivitas kimiawinya. Klorin itu dapat digunakan untuk mensanitasi air. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha dan juga Charlie. Kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata develop. Subjeknya adalah academic knowledge, critical thinking, and problem solving abilities. Jadi ada tiga subjeknya. Tapi dihubungkan pakai fanboys. Jadi kita anggap satu aja teman-teman. Gitu ya. Predikatnya develop. Nah berarti kalimat ini sudah lengkap subjek predikat. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja develop. Nah, develop ini punya dua arti, teman-teman. Dia bisa berarti berkembang atau muncul gitu ya. Nah, tapi develop juga bisa berarti mengembangkan atau membuat gitu ya. Nah, jadi dia bisa transitif, bisa intransitif. Kita cek aja pilihan A, B, C, D.
gitu ya. Kalau yang alpha, di situ ada preposisi as, tapi setelahnya tidak ada kata benda atau kata ganti. Together itu kata keterangan, teman-teman. Nah, preposisi kok diikuti kata keterangan, tidak ada objeknya, tidak bisa. Gitu ya. Kalau yang Bravo, di setelahnya fanboys itu ada verb ing, sebelumnya tidak ada verb ing, tidak bisa, teman-teman. Tidak setara nanti gitu ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie, karena together itu adalah kata keterangan, teman-teman. Nah, malah itu kepencet ya. Nah, kalau yang delta kenapa salah? Di situ ada conjunction. Conjunction itu nggak boleh diletakkan di akhir kalimat, teman-teman. Dan kita tidak butuh conjunction karena subjek predikat cuma satu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, in students' learning process, academic knowledge, critical thinking, and problem-solving abilities develop together. Jadi dalam proses belajar para siswa, pengetahuan akademik, uh, cara berpikir kritis dan juga kemampuan untuk memecahkan masalah itu muncul secara bersamaan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo dan juga Charlie. Kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada can be adjusted, teman-teman. Subjeknya adalah the amount. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif ya, to be diikuti verb 3, teman-teman. Otomatis tidak boleh ada objek. Nah, setelah titik-titik ada kata benda, itu harus kita rubah menjadi keterangan, teman-teman. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, yaitu yang Charlie. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha salah karena subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Bravo itu conjunction ya, tapi tidak ada subjek predikat lagi setelahnya, tidak bisa. Kalau yang Delta, meanwhile itu kata keterangan, teman-teman. Kata keterangan tidak bisa punya objek. Ya, tidak bisa merubah kata benda menjadi kelas kata yang lain, nggak bisa. Karena itu tugasnya preposisi. Oke, jadi yang Delta tidak bisa ya. Jawabannya yang Charlie, nanti kalau dibaca, the amount of light entering a room can be adjusted during the installation of new windows. Jadi jumlah cahaya yang memasuki ruangan itu bisa disesuaikan selama pemasangan jendela-jendela yang baru. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Alpha. Oke, Alpha atau Bravo kita cek. Cari predikatnya dulu, di situ ada kata is priced, subjeknya adalah the material carbon fiber. Kemudian ada conjunction because, subjek it, kemudian ada predikatnya does not weaken. Oke. Nah, kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik terletak di setelah kata kerja weaken, yaitu aktif, teman-teman. Weaken itu bisa berarti melemah, bisa juga berarti melemahkan. Oke, jadi dia bisa punya dua arti ya, punya yang transitif ataupun intransitif, yang butuh objek sama yang tidak butuh objek. Nah, untuk mengetahuinya ya kita cek A, B, C, D aja gitu ya. Apakah exposure ini harus dirubah menjadi keterangan atau tidak. Kalau yang alpha itu ada preposisi, teman-teman.
Nah, nanti kalau kita masukkan di sini, exposure-nya berubah menjadi keterangan. Nggak apa-apa, berarti weaken-nya itu artinya yang intransitif. Melemah artinya gitu ya. Kalau yang Bravo, when itu conjunction selain fanboys. Harus ada subjek predikat lagi di situ. Tapi nggak ada, jadi nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie, nor itu harus menghubungkan dua yang setara. Kalau sebelumnya predikat ya, weaken itu verb satu, setelahnya harusnya juga ada verb satu, tapi tidak ada teman-teman. Jadi yang Charlie nggak, maaf teman-teman kepencet, yang Charlie nggak bisa ya. Nah yang Delta juga sama, itu juga fanboys harus menghubungkan dua yang sama, sedangkan sebelum dan setelahnya tidak sama. Nah jadi jawabannya, sorry, yaitu yang alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca, the material carbon fiber is prized for its strength because it does not weaken upon exposure to moisture. Jadi bahan carbon fiber atau serat karbon gitu ya, itu dihargai atau dinilai gitu ya, eh, atas kekuatannya karena dia itu tidak bisa melemah atau tidak bisa berkurang secara kualitas gitu ya, terhadap paparan kelembaban atau kalau terkena kelembaban kalau diartikan seperti itu teman-teman. Gitu ya. Upon itu sebagai apa, Sir? Upon itu kelas katanya preposisi. Oke, nah preposisi ya fungsinya cuma satu, yaitu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi upon itu adalah preposisi. Fungsinya preposisi itu merubah objeknya, kata benda setelahnya menjadi keterangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi setelahnya ada objeknya. Nah, kalau kita lihat di soal tadi, upon fungsinya sebagai apa? Preposisi. Diikuti kata benda exposure menjadi keterangan. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Lintang Rata? Apakah dapat? Oke, dapat ya. Nah, memang kalau misalkan teman-teman baru menemukan kosakata baru, mohon ditulis teman-teman. Misalkan upon, oh ternyata itu kelas katanya preposisi. Teman-teman tulis artinya terhadap misalnya. Seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo dan juga Delta. Kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu supports. Subjeknya adalah vitamin A. Oke, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di setelahnya preposisi besides. Teman-teman mas ingat, preposisi setelahnya harus ada objeknya. Sorry guys, tenggorokan saya agak sakit ya, mohon maaf. Nah, jadi preposisi setelahnya harus ada objeknya dari kata benda atau kata ganti. Nah, kalau mau diikuti kata kerja, maka kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund, teman-teman. Nah, gerund itu bentuknya adalah verb ing. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi cari yang verb ing. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Yang alpha kenapa salah? Karena ada subjek predikat lagi, teman-teman. Sedangkan di soal tidak ada conjunction. Kita tidak membutuhkan subjek predikat lagi, gitu ya. Kalau yang bravo, nah, preposisi itu harus dicarikan objeknya dulu. Sebelum dia nabrak preposisi yang baru. Ataupun bagian kalimat yang baru. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini preposisinya belum selesai, kok ditambahkan preposisi lagi. Yang bravo tidak bisa. Oke, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah kalau teman-teman menemukan susunan ada conjunction when kok diikuti is itu udah pasti salah teman-teman. Karena conjunction when itu setelahnya wajib ada subjeknya dulu, baru diikuti predikat. Gitu ya. Nah yang Charlie ini secara susunan itu sudah salah. Jangan dipilih kalau ada susunan when is.
Kecuali kalau di struktur bagian kedua, karena di struktur bagian kedua itu teman-teman disuruh mencari yang salah. Gitu ya. Materi kita hari ke-9 nanti teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, besides being critical for vision, vitamin A also supports immune function. Jadi selain menjadi penting untuk penglihatan, vitamin A juga mendukung fungsi kekebalan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Delta. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada kata is forested. Subjeknya adalah approximately 31% of the world's land area. Panjang ya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, ini saya lupa menjelaskan tadi, teman-teman. Untungnya di latihan saya masukkan soal ini. Nah, untuk keterangan waktu, ini khusus keterangan waktu, teman-teman. Kata benda waktu, misalnya kata day, misalnya kata year, misalnya kata month, itu kan kata benda untuk menunjukkan sebuah waktu gitu ya. Misalnya century, decade, dan lain-lain. Nah, itu nanti kalau sebelumnya itu menggunakan determiner yang eh, indefinite, misalnya kata every, misalnya kata each. Kalau each enggak, eh, ya kalau each bisa sih teman-teman, each gitu ya. Tapi each, sebentar, jangan itu karena jarang sekali teman-teman dipakai. Mending yang every misalnya gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya all ini ya teman-teman. Nah kalau ada kata-kata ininya, ini dia bisa menjadi kata keterangan. Misalnya another, atau misalnya the other, itu kalau teman-teman menemukan ada ini tidak perlu dikasih preposisi pun dia bisa menjadi kata keterangan waktu gitu ya. Nah, jadi cari yang tidak perlu pakai preposisi teman-teman, justru kalau pakai preposisi nanti salah gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, kalau yang alpha di situ ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah sama yang Delta ya teman-teman, tidak perlu dikasih preposisi lagi. Jadi khusus untuk kata benda waktu, kalau sebelumnya itu ada every, ada misalnya ada another, itu ada every, itu nggak perlu dikasih preposisi, dia sudah bisa menjadi kata keterangan. Asalkan ditempatkan di posisi keterangan. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau diartikan sekitar 31% dari permukaan daratan dunia itu terhutani. Gimana ya itu? Berhutan gitu, teman-teman. Maksudnya berhutan itu adalah atau tertutupi dengan pohon sepanjang tahun. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is used, subjeknya adalah quartz glass. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, teman-teman, juga tidak ada predikat, maksudnya tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah keterangan.
Nah, setelahnya ada kata benda, teman-teman. Otomatis di sini kita membutuhkan preposisi yang nanti akan merubah kata benda temperature fluctuations ini menjadi keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada preposisinya cuman Bravo sama Charlie. Kalau yang Delta nggak bisa karena ada predikat lagi, teman-teman. Nanti predikatnya double, gitu ya. Nah, jadi tinggal A, Bravo atau Charlie. Nah, Bravo salah karena ada conjunction, sedangkan tidak ada subjek predikat lagi. Nah, ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Alpha salah karena dia predikat, teman-teman. Nanti predikatnya double. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, quartz glass, also called fused silica, is used in manufacturing to minimize temperature fluctuations. Jadi, gelas atau kaca ya, kaca kuarsa juga disebut dengan fused silica atau silika yang difusi, yang di apa ya teman-teman, di mengalami proses fusi gitu, itu digunakan dalam proses manufaktur atau memproduksi barang untuk memperkecil peningkatan temperatur atau peningkatan naik turunnya suhu gitu ya teman-teman. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi terakhir nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa dan juga bravo. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata has been. Subjeknya adalah the coconut palm. Tidak ada predikat lagi ya, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Titik-titik itu terletak di setelahnya eh, keterangan. As an energy source itu keterangan. Setelahnya titik-titik itu juga keterangan, teman-teman. Nah, jadi di titik-titik di sini kita cek aja ya A, B, C, D. Yang alpha itu conjunction. Kita nggak butuh conjunction karena subjek predikatnya cuma satu. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo as well as. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Tadi saya juga lupa menyampaikan ini ya. As well as ini bisa jadi conjunction. Dan dia juga bisa jadi conjunction fanboys, teman-teman. Nah, terutama artinya sama dengan and. Jadi dia bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, misalnya kata keterangan dengan kata keterangan seperti ini. Tapi kita cek dulu jawaban yang lain ya. Kalau yang Charlie ada together, nah itu keterangan. Nah jadi gini, ini urutannya teman-teman. Yang Charlie itu kan keterangan satu kata, sedangkan sebelumnya itu keterangan berupa preposition plus noun. Ya kan? Setelahnya juga preposition plus noun. Nah, keterangan satu kata berarti dia diletakkan paling depan. Harusnya di setelahnya keterangan waktu ini. Sama kayak today. Today itu kan juga keterangan, teman-teman. Dia satu kata. Jadi harusnya di sebelumnya ini, bukan di sini. Gitu ya. Ground today together as an energy source, bla 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 for its oil gitu ya. Nah, sedangkan nggak bisa diletakkan di titik-titik di sini. Oke, karena dia hanya satu kata, bukan frase, teman-teman. Jadi urutannya kata didulukan. Jadi kalau ada keterangan lebih dari satu, kumpulkan jadi satu tempat, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelahnya keterangan lagi berupa frase. Nanti kalau ada yang berupa klausa, materi kita hari ke-10 ya, itu nanti dimasukkan paling belakang. Seperti itu. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa karena penempatan urutannya. Kalau yang delta, much like itu preposisi. Setelahnya tidak ada objeknya, tiba-tiba nabrak preposisi lagi. Tidak bisa, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah, maaf, teman-teman kepencet. Jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, ground today as an energy source as well as for its oil, the coconut palm has been a staple in tropical regions for centuries. Jadi ditanam hari ini atau ditanam sekarang ini sebagai sebuah sumber energi, sebagaimana untuk diambil minyaknya, minyak kelapa gitu ya teman-teman. Nah pohon kelapa itu telah menjadi sebuah staple. Staple itu apa ya teman-teman? Staple itu menu pokok, tapi dia bukan menu makanan ya. Maksudnya
apa ya, bahasa Indonesia yang enak itu kayak sesuatu yang memang sudah ada di situ gitu. Jadi kayak ciri khas lah ya. Jadi telah menjadi ciri khas di wilayah-wilayah tropis selama berabad-abad seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang keterangan. Sebenarnya materi yang terakhir ini nggak nyambung ya, teman-teman, karena itu tadi sebenarnya harusnya masuknya ke hari kedua. Tapi mohon maaf, mungkin waktu bikin soalnya saya ngantuk gitu, teman-teman. Nah, tapi anyway, sambil saya absen ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan sambil saya absen. Silakan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Silakan kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang kata keterangan. Mister mau tanya, singular dan plural yang menempel sama all, some, each, every. Oke, jadi penggunaan all. Nah, all dulu ya, teman-teman. Jadi all itu adalah kata sifat. Ini materi kita kemarin, teman-teman. Jadi all itu adalah kata sifat keluarganya determiner yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, all ini boleh diikuti kata benda yang bisa dihitung. Nah, tapi kalau dia benda yang bisa dihitung harus dijamakkan. Ya, jadi contohnya semua orang, all people. Nggak boleh kita bilang all person. Semua anak itu all children. Nggak boleh kita bilang all child. Gitu ya. Jadi all harus diikuti jamak kalau bendanya bisa dihitung. Nah, tapi all juga bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau bendanya tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan karena dia memang tidak bisa dijamakkan. Saya singkat uncount ya, maksudnya uncountable noun. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada some. Nah, some ini sebenarnya some ini artinya bisa suatu, teman-teman. Oke. Jadi some ini punya dua arti. Oke, ini saya tulis gini ya karena beda, teman-teman. Some itu punya dua arti. Jadi dia bisa berarti suatu. Nanti benda setelahnya harus tunggal. Oke, kalau dia yang artinya suatu atau kalau nggak gitu yang tidak bisa dihitung. Jadi tunggal atau yang tidak bisa dihitung. Nah, tapi some juga bisa berarti beberapa. Nah, kalau dia berarti beberapa, kalau bendanya bisa dihitung harus plural atau jamak. Kalau bendanya tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Ya, teman-teman, kata benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa kita jamakkan. Jadi sam itu boleh diikuti jamak, boleh juga kata benda yang tidak bisa dihitung ataupun sam yang artinya suatu, dia boleh diikuti tunggal. Oke? Kemudian berikutnya ada each. Each itu artinya setiap, teman-teman. Yang mana benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan dia tunggal. Oke. Sedangkan untuk every, nah ini juga benda setelahnya harus bisa dihitung ya. Cuman bedanya secara umum dia diikuti tunggal, teman-teman. Harus tunggal, oke? Kecuali kalau ada penanda jumlahnya sebelum kata bendanya. Jadi contohnya kalau every itu setelahnya kok ada misalnya setiap 2 tahun. Nah, every, nah setelahnya diikuti kata to, otomatis kata bendanya nanti ikutnya yang ini, bukan yang ini, teman-teman. Ya, jadi ikutnya yang ini ya. Jadi every 2 years, setiap 2 tahun. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada ininya, misalkan kita hanya mau bilang setiap tahun, jangan dikasih S. Jadi every year aja. Jadi harus tunggal. Seperti itu. Maksudnya gitu bukan, Miss? Untuk pertanyaannya. Tapi tadi all year. Nah, kalau all itu kan boleh diikuti benda yang bisa dihitung, bisa juga benda yang tidak bisa dihitung. Oh, maksudnya all yang di ini tadi ya, teman-teman. Gimana ya? All, oke, saya tambahin satu lagi ya. Jadi kayak some tadi, all ini punya arti lain ya, saya lupa. All ini punya arti lain, artinya adalah sepanjang. Bukan semua, tapi sepanjang. Jadi ngomongin satu durasi yang lama gitu, teman-teman. Sama kita bilang, I can do this all day. Nah, masih sepanjang hari, seharian gitu. Gitu ya. Saya bisa melakukan ini seharian, bukan all days, tapi all day. Nah, jadi all punya arti lain, artinya adalah sepanjang. Dia diikuti benda tunggal tidak apa-apa. Artinya adalah dari benda tunggal itu mulai sampai benda tunggal itu berakhir. Atau bahasa Indonesia sepanjang gitu. Jadi
punya arti lain. Sama kayak some tadi, some punya arti suatu, ya kan? Dia diikuti benda tunggal, seperti itu. Dapat nggak maksud saya? Atau kita cek di kamus ya. Jadi pertanyaannya tentang all-nya tadi. Nah ini sebenarnya saya belum pernah mengecek, tapi mari kita cek bareng teman-teman. Nah ini ya, all day. Nah nggak enaknya long man itu kalau dia determiner, predeterminer, atau pronoun dijadikan satu. Maka teman-teman harus jeli-jeli. Kalau ada, nah ini keterangan teman-teman. All his life. All-nya itu kata, sorry kok keterangan. Predeterminer. Maksudnya predeterminer. Anggap aja determiner juga gitu ya. Jadi all his life, bukan all his lives. Tapi all his life artinya sepanjang hidupnya. Seperti itu. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Atau Miss Azelia lagi, boleh kalau ada pertanyaan lagi, Miss. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri aja. Nanti kita jawab lewat japri, gitu ya. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you next time.